Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Farhan Rijaz Syandana. Asal PBJ saya Bandung dan asal prodi saya Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tram dan sesat pikir. Dalam percakapan sehari-hari atau ketika kita sedang duduk untuk berpikir dan menjelaskan ide, kita sering menggunakan kata-kata atau frasa yang kita sebut sebagai tram. Tram ini mirip dengan label yang kita terapkan pada segala hal, baik itu kualitas, benda nyata, atau gagasan. Memang ada banyak jenisnya, tergantung pada sudut pandang yang kita lihat. Mari kita bahas 3 antaranya dengan bahasa yang lebih jelas. 1. Tram menyebut semua. Sebagian atau hanya satu. Bayangkan kita sedang membicarakan tentang manusia. Ada kalanya kita ingin mengatakan sesuatu yang berlaku untuk semua manusia, tanpa terkecuali. Nah, tram seperti ini kita sebut tram universal. Contohnya, kalau kita bilang semua manusia akan meninggal, di sini kata manusia itu mencangkup setiap orang yang pernah ada dan akan ada. Lain lagi, kalau kita hanya ingin membicarakan sebagai dari kelompok tersebut, misalnya beberapa siswa suka pelajaran matematika. Kata siswa di sini tidak merujuk ke semua siswa, tapi hanya sebagian saja. Inilah yang kita sebut tram partikuler. Biasanya ada kata-kata seperti sebagian, beberapa, atau angka tertentu yang menemaninya. Terakhir, ada tram yang hanya merujuk pada suatu orang atau satu benda yang spesifik. Misalnya, Presiden Joko Widodo sedang berkunjung ke daerah. Nah, Presiden Joko Widodo ini jelas merujuk pada satu orang tertentu, tidak ada orang lain. Ini namanya tram singular. 2. Tram yang bicara soal sifat abstrak atau benda nyata. Ketika kita menggunakan kata-kata, kadang kita sedang membicarakan sesuatu yang bisa kita lihat, sentuh, atau rasakan secara langsung. Misalnya, meja, kayu, rumah besar, atau air dingin. Tram ini merujuk pada benda-benda nyata dan kita sebut sebagai tram konkret. Tapi ada juga kata-kata merujuk pada sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera, melainkan lebih pada ide, gagasan, atau kualitas. Contohnya, keadilan, kebahagiaan, atau keberanian. Kita tahu apa itu keadilan, tapi kita tidak bisa melihat atau menyentuhnya secara fisik. Tram seperti ini kita sebut tram abstrak. Mereka mewakili konsep atau sifat yang ada dalam pikiran kita. Ketiga, tram yang bilang ada, tidak ada, atau seharusnya ada, tidak ada. Coba kita lihat dan kita perhatikan lagi kata-kata yang kita pakai. Ada yang secara langsung menyatakan bahwa sesuatu punya sifat tertentu. Misalnya, buku itu menarik. Kata menarik itu adalah tram positif karena menyatakan adanya kualitas.